semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama Afrida. Sebelumnya, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke, di video kali ini aku mau pergi ke dokter gigi ya teman-teman. Ayo, siapa nih di sini yang takut pergi ke dokter gigi? Atau malah nggak pernah pergi ke dokter gigi? Sebenarnya aku ada rasa takut juga ya teman-teman ke dokter gigi, cuma karena ada gigi tambalan yang sudah pecah, takutnya malah nanti jadi infeksi atau bengkak di gusi ya. Jadi aku langsung tancap gas ke dokter gigi. Dan ini aku kali kedua pergi ke dokter gigi ya teman-teman. Yang pertama itu kalau nggak salah itu tahun 2021 itu karena gigi aku berlubang gitu ya teman-teman. Jadi aku pergi ke dokter gigi. Dan nanti sekalian aku mau periksain gigi anak aku ya teman-teman. Soalnya yang depan itu udah pada habis gitu, udah pada kayak ada yang copot sama terkikis gitu ya teman-teman. Jadi mau aku periksain biar nanti tubuhnya bagus ya. Dan ini tuh kita sudah janjian sebelumnya ya teman-teman. Kita tuh ngambilnya jam 1 gitu. Dan ini giliran kita buat diperiksa, kita naik ke lantai 2. Ini tuh pertama kalinya anakku periksa ke dokter gigi ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya dia tuh nggak ada rasa takut dan atau nangis gitu ya teman-teman. Dan ini tuh sudah selesai, kita mau langsung pulang ya teman-teman. Dan tadi tuh dokternya ramah-ramah banget ya. Apa yang kita tanya tuh dijelasin dengan detail sampai kita bener-bener paham ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut ke dokter gigi ya. Dan ini tuh aktivitas aku di rumah ya teman-teman. Setelah dari dokter gigi aku mau bikin cemilan yang manis-manis gitu, yang kenyal-kenyal gitu ya teman-teman. Yang nggak manis juga sih, pokoknya yang enak lah. Bikinnya yang simpel aja tuh, mau bikin puding ya. Kebetulan di rumah juga ada puding yang kemarin aku beli itu, terus ada susu UHT, nanti rencana mau bikin flanya ya. Ini mau aku taruh di cup-cup gitu ya teman-teman. Ini cupnya kemarin aku beli tuh harga 12.500, isi 25 pieces ya. Jadi lumayan lah ya kalau buat cemilan di rumah pakai cup-cup gini, nanti tinggal dimasukin ke kulkas gitu ya teman-teman. Atau bisa juga buat dijual ya. Nanti kalau harga jualnya bisa dikalkulasi sendiri di tempat teman-teman semua, kan pasti harga bahan-bahannya itu pasti beda ya teman-teman. Jadi nanti bisa dikalkulasi sendiri. Oke, mari saja kita eksekusi ya. Bikin puding jelinya ya teman-teman. Ini aku mau bikin yang rasa jeruk dulu ya teman-teman. Ini tuh nggak usah ditambahin gula karena di dalamnya sudah ada kandungan gula dan susunya teman-teman. Ini tuh tinggal diaduk-aduk dulu ya, biar nggak ngumpal nanti kalau kita sudah panasin ya. Ini mau aku aduk-aduk dulu sampai tidak ada gumpalnya teman-teman. Lanjut mau aku masak sebentar. Habis itu aku saring ya, biar gumpalannya itu tidak ikut nanti di dalam jelinya teman-teman. Biar hasilnya lebih lembut dan lebih padat aja gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa diaduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman. Pastikan ya biar agar-agarnya itu tidak menggumpal. Dan setelah itu jangan lupa dimatikan kompornya. Tunggu sampai uapnya hilang dulu ya teman-teman, baru nanti kita tuang ke dalam cup-cupnya ya. Dan sambil nunggu jelinya agak dingin, ini aku mau nyusun cup-cup tadi ya teman-teman. Itu satu bungkus jelly itu bisa jadi 10 cup ya teman-teman. Itu ngisinya nggak usah full-full, separuh aja karena nanti di atasnya mau aku tambahin fly ya. Fly-nya nanti mau aku bikin sendiri, dan sekarang tuh sudah ada fly yang instan gitu ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan mau pakai fly instan atau mau bikin sendiri ya teman-teman. Dan ini mau aku saring, lanjut nanti mau aku taruh ke dalam cup-cup itu ya teman-teman. Dan ini tuh mudah banget dibuatnya teman-teman, tinggal ditambahin air terus direbus kayak gitu terus sudah jadi ya, daripada kita beli di luar biasanya tuh segitu harga 3.000 sampai 5.000 ya teman-teman. Kalau kita bikin sendiri bisa makan sepuasnya ya. Dan lebih hemat pula tentunya. Dan dilanjut aku mau bikin lagi yang rasa stroberi ya teman-teman. Caranya seperti tadi ya, nggak usah ditambahin gula karena ini sudah mengandung gula, dan jangan lupa tambahkan 500 ml air ya. Jangan terlalu banyak ya teman-teman biar hasilnya tuh lebih bagus ya.
Jangan lupa diaduk-aduk lagi biar tidak menggumpal. Ini tuh bisa banget ya teman-teman jadi ide jualan. Biasanya itu anak-anak kecil tuh suka puding-puding kayak gini ya teman-teman. Apalagi kalau ditaruh di kulkas tuh jadinya lebih dingin gitu ya. Jadi pastinya lebih suka. Dan ini aku bikin sendiri karena buat cemilan di rumah ya, daripada kita jajan di luar, mending ya bikin sendiri. Oke lanjut, ini mau aku saring juga seperti tadi ya teman-teman. Lalu aku mau masukkan ke dalam cup-cup tadi. Ini totalnya jadinya 20 cup ya. Karena satu bungkus Nutrijel tadi tuh jadinya 10 cup. Ini bisa banget nanti kalau pas mau bikin takjil bisa juga ya teman-teman. Jadi lebih hemat kan ya kalau kita bikin sendiri. Biasanya kalau bikin takjil itu kebanyakan beli ya, dan ini tuh bisa banget kalau kita repot. Nah, ini tuh simple banget ya teman-teman bikinnya. Tinggal ditambahin air terus dimasak udah jadi gitu aja, lebih simple dan lebih praktis ya teman-teman. Dan ini tuh sudah jadi, dah aku tuang semua ya. Aku nunggu sampai dingin dulu sebelum aku tambahin fla di atasnya teman-teman. Dan dilanjut, ini sudah agak dingin, aku mau lanjut bikin flanya teman-teman. Aku pakainya tuh susu UHT. Nah, merek ini karena di rumahnya ada merek ini, ya udah kita langsung tancap gas aja bikinnya yang merek ini ya teman-teman. Ini aku pakainya secukupnya aja teman-teman. Terus jangan lupa ya ditambahin tepung maizenanya sekitar 2 sendok aja. Jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman biar nggak terlalu kental. Dan ini aku nanti tambahkan gula sedikit aja sama garam. Jadi nanti rasanya biar manis sama gurih ya teman-teman. Terus nanti masaknya di kompor kecil aja ya apinya. Jangan gede-gede karena takutnya nanti mengkerak di bawahnya itu jadi kayak sangit gitu teman-teman. Jadi kayak item-item kayak gitulah pokoknya. Jadi harus pakai api kecil aja ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut aduk-aduk dulu ya teman-teman sampai benar semuanya tercampur rata sebelum nanti aku panaskan atau aku masak di atas kompor ya teman-teman. Dan ini tuh jangan lupa juga diaduk-aduk terus ya sampai mengental. Karena ini kalau ditinggal takutnya nanti meluap ya teman-teman atau gosong di di bawahnya gitu jadi kayak hitam gitu ya teman-teman. Jadi ya harus ditungguin terus sambil diaduk-aduk gini ya teman-teman. Dan ini tuh penampakan puding tadi yang sudah aku tuang ke dalam cup-cup ya teman-teman. Dan ini flanya juga sudah mulai mengkental dan mateng, mau aku taruh ke bawah. Aku biarkan dulu uapnya tuh hilang dulu ya teman-teman. Setelah itu baru nanti kita taruh ke dalam cup-cup jelinya ya teman-teman. Dan kira-kira teksturnya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, jadi ya sedang aja gitu, pas ya menurut aku teman-teman. Ini mau aku biarkan dulu agak dingin gitu baru nanti kita taruh di atas jelinya teman-teman. Kira-kira seperti ini, cukup satu centong aja ya, pokoknya satu takaran itulah teman-teman, itu udah cukup banget ya biar rata semua ya teman-teman. Jadi jelinya tuh nggak banyak, flanya juga nggak banyak, jadi ukurannya pas ya. Ini tuh buat sekali makan karena ini ukuran yang kecil ya teman-teman, sekitar yang 100 mili gitu ya teman-teman, jadi yang nggak terlalu gede. Sebenarnya ada lagi tempat yang lebih gede dari ini, yang atasnya ini teman-teman, cuma itu kalau dibikin itu jadinya lebih banyak dan kalau makan tuh pasti kayak nggak habis gitu ya. Enakan yang cup-cup kecil ini aja ya teman-teman, jadi sekali makan udah habis gitu. Dan ini tempatnya tuh bisa dipakai ulang ya, karena ini yang bahannya yang agak tebelan teman-teman, jadi bahan yang agak bagusan gitu ya teman-teman, jadi bisa dipakai ulang. Dan kira-kira ini sudah selesai, mau aku biarkan dingin dulu ya sebelum aku masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Dan kira-kira penampakannya seperti ini ya teman-teman, bagus banget ya dan cocok banget nanti kalau mau dibikin buat bekal anak, buat tambahan, buat yang manis-manis atau snacknya gitu ya teman-teman. Itu bisa banget ya buat dijadikan bekal anak kita ketika di sekolah atau buat cemilan di rumah ya teman-teman. Atau bisa juga dijadikan buat ide jualan. Nanti ini per cupnya bisa dikalkulasi sendiri ya teman-teman, karena harga bahan di sini sama di tempat teman-teman pastinya berbeda ya dan nggak sama juga.
Oke lanjut, ini tuh sudah dingin teman-teman. Mau aku tutupin semua biar segera aku masukkan ke dalam kulkas. Dan kira-kira seperti ini penampakannya ketika sudah ditutup ya teman-teman. Kelihatan cantik banget dan kelihatan lebih bagus gitu ya teman-teman. Cocok banget kalau mau dijadikan ide jualan. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga terhibur. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai di menit ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman.